Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Hondi Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan sebuah tema besar, yaitu Lifestyle of Christian atau gaya hidup orang Kristen bagian yang ketiga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa gaya hidup orang Kristen adalah yang pertama gaya hidup mengandalkan Tuhan, yang kedua gaya hidup kudus, dan yang ketiga gaya hidup sederhana. Lalu yang berikutnya adalah gaya hidup mengampuni, terus gaya hidup taat, dan juga gaya hidup bekerja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gaya hidup yang berikutnya, yaitu gaya hidup baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa gaya hidup baik harus menjadi gaya hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan demikian dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Bahwa Tuhan menghendaki kita supaya jangan bosan berbuat baik. Jangan juga berhenti berbuat baik. Karena berbuat baik itu akan membawa manfaat bagi diri kita dan juga bagi lingkungan dan bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang berbuat baik, dia harus menjadi pribadi yang baik dimanapun dia berada. Yang kedua, kapanpun dia berada. Dan yang ketiga, kepada siapapun kita harus selalu berbuat baik. Jangan hanya kita baik pada pejabat, tapi kita tidak baik kepada orang yang biasa. Tapi kita harus berbuat baik kepada siapapun. Mau dia orang kaya, mau dia orang hebat, mau dia orang miskin, mau dia adalah kaum jelata, atau mungkin dia sekalipun orang yang mungkin terlantarkan. Tapi kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Galatia pasal 6 ayat 10, bahkan dikatakan karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Galatia 6 ayat 10 jelas dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita. Selagi kita masih bernapas, selagi kita masih punya kekuatan, selagi kita masih punya waktu, kita harus usahakan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ayat firman Tuhan ini sungguh menggugah kita, supaya kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita kalah terhadap kejahatan. Karena itu dikatakan di dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu kita harus selalu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan kita berbuat baik, orang yang jahat akan dimungkinkan untuk bertobat. Kalau kita selalu berbuat baik, orang akan tahu hal yang baik. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Tapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 17 dikatakan, kita harus selalu berbuat baik. Usahakanlah kebaikan bagi semua orang. Karena itu kita harus lakukan yang baik bagi semua orang. Supaya hidup saudara dan hidup saya menjadi berkat. Sama seperti Yesus yang kita lihat bahwa selama Yesus memberikan contoh teladan selama hidupnya, selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Ketika dia berjumpa dengan orang buta, dia sembuhkan. Ketika dia berjumpa orang yang sakit, dia tolong. Dia lain sebagainya. Bahkan orang tuli pun dia sembuhkan. Bahkan orang yang kerasukan setan pun dia sembuhkan. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa selama Yesus hidup dalam dunia ini, dia menunjukkan selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Karena itu kalau ada orang berkata bahwa dia adalah orang baik, dia harus baik
dimanapun dan kapanpun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang berikutnya gaya hidup Kristen yang harus kita pelajari adalah yaitu gaya hidup menolong. Gaya hidup menolong. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bergaya hidup menolong. Di dalam Roma pasal 12 ayat 13 dikatakan kita harus selalu memberi tumpangan kepada orang lain. Kita juga harus membantu dalam kekurangan saudara-saudara seiman kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Karena itu kita sebagai anak Tuhan harus selalu terbuka untuk menolong sesama kita. Karena memang itu adalah ajaran Kristus, ajaran firman Tuhan ke dalam hidup kita semua yang telah percaya kepada Yesus. Kita harus bergaya hidup menolong. Dan menarik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan bahwa orang yang menolong itu adalah orang yang memberi. Karena itu dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Karena itu kita disarankan dan dimohonkan oleh Tuhan supaya kita bergaya hidup menolong. Karena dengan menolong kita bisa menyelamatkan banyak orang. Kita bisa menolong banyak orang untuk maju dan berkembang. Karena itu mari kita menjadi penolong, bukan menjadi penghambat, apalagi menjadi pembuat kekacauan di dalam dunia ini. Tapi kita harus menjadi penolong bagi saudara kita, bagi keluarga kita, bagi gereja di mana kita bergereja, dan bagi seluruh kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada. Karena itu gaya hidup menolong harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dikatakan dengan jelas bahwa orang Kristen harus saling menolong, harus saling mengasihi, harus saling memberi, harus saling untuk berbuat bagi saudara kita yang membutuhkan. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan bahwa kita harus menolong orang-orang yang yatim piatu. Karena itu justru adalah ibadah yang sejati, ibadah yang murni dikatakan. Karena itu kita harus usahakan supaya hidup kita dimanapun saudara berada, supaya hidup selalu menolong. Untuk hidup bisa menolong orang-orang yang membutuhkan, sehingga hidup kita menjadi berguna, menjadi bermanfaat, menjadi berkat bagi sesama kita. Orang yang menolong adalah orang yang menunjukkan kualitas rohani yang baik. Karena orang yang menolong sudah melepaskan sekedar kepentingan diri. Kepentingan diri sudah dilepaskan di situ. Dengan kepentingan diri kita nggak bisa menolong. Setiap orang kalau mementingkan dirinya tidak akan mungkin bisa menolong orang lain. Karena itu orang yang bisa menolong adalah sudah menunjukkan kualitas rohani yang baik. Karena memang dia sudah melepas atau sudah lepas dari kepentingan diri. Karena itu kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk terus menjadi berkat, menjadi penolong dimanapun saudara berada. Dan orang yang suka menolong juga menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Kita harus peduli dengan orang lain. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Kita harus peduli dengan keberadaan orang lain. Apalagi di masa sekarang yang serba agak kesulitan ekonomi, kita harus terbuka untuk menolong saudara kita yang membutuhkan supaya banyak jiwa-jiwa boleh hidup berkelayakan dan hidup boleh makan dan minum berkecukupan di dalam Tuhan. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan harus terpanggil untuk kita mau menolong, memberi pertolongan kepada sesama kita yang membutuhkan. Seperti orang-orang yang miskin, orang yang kelaparan, yatim piatu, orang-orang yang ada di penjara, lain sebagainya. Kita harus belajar untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Supaya kita boleh maju bersama dan menikmati kebahagiaan bersama di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang berikutnya adalah kita harus memperhatikan bahwa gaya hidup yang berikutnya saya mau beritahukan kepada kita, yaitu gaya hidup jujur. Kita harus bergaya hidup jujur. Orang yang jujur adalah orang yang tidak sombong. Orang yang jujur adalah orang yang tidak curang.
Orang yang jujur adalah orang yang lurus hatinya, ikhlas. Dan orang yang jujur adalah orang yang berkata apa adanya. Orang yang jujur adalah orang yang berkata sesuai dengan data dan fakta. Karena itu kita harus selalu berkata jujur. Dan di dalam Alkitab sangat banyak dijelaskan supaya anak-anak Tuhan bergaya hidup jujur. Karena orang yang jujur adalah juga menunjukkan kualitas rohani yang baik di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa orang yang jujur itu sangat berguna dan sangat bermanfaat, baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa mulut orang jujur menyelamatkan orang. Karena itu mari kita menjadi orang yang bermulut jujur, yang berkata jujur, yang berpikiran jujur. Karena itu mari kita selalu hidup jujur dimanapun saudara berada dan kapanpun. Karena itu kita harus selalu mengusahakan kejujuran. Karena kejujuran itu akan menyelamatkan banyak orang. Akan menyelamatkan diri kita. Akan menyelamatkan juga segala hal yang lain. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, saudaraku, apa yang terjadi kalau orang tidak jujur? Maka yang terjadi adalah kekacauan. Akan terjadi korupsi di mana-mana, akan terjadi perbuatan curang di mana-mana, akan terjadi kesombongan, dan itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau ajaran Alkitab. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang jujur. Kita tahu bahwa salah satu tokoh yang terkenal kejujurannya adalah Ayub. Dia adalah pribadi yang jujur. Demikian juga Nuh, demikian juga dengan Yusuf. Karena itu marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan dalam Amsal pasal 11 dikatakan ayat 11 bahwa berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Artinya apa? Pemimpin yang jujur akan membawa manfaat bagi banyak orang. Pemimpin yang jujur akan membawa kebahagiaan dan kemajuan bagi yang dipimpinnya. Karena itu mari kita jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur juga dalam hal pekerjaan yang kita lakukan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini saya menghimbau dengan sungguh-sungguh supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai orang yang bekerja dimanapun, baik di swasta maupun di pemerintahan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang jujur. Karena kejujuran itu adalah ciri daripada anak Tuhan yang sudah mengalami pembaharuan pikiran dan hati oleh karena perjumpaan dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak jujur, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Dan saya melihat dengan jelas dijelaskan dalam Alkitab bahwa orang yang tidak jujur lawannya adalah orang yang suka berbohong atau orang yang suka berdusta. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab dijelaskan bahwa bapak segala dusta, bapak segala kebohongan adalah iblis. Karena itu jangan sampai hidup kita menjadi alat iblis. Marilah kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka bagian yang ketiga ini, saya ulangi lagi, marilah kita bergaya hidup orang Kristen, yaitu bergaya hidup baik. Yang berikutnya bergaya hidup menolong. Dan yang berikutnya adalah bergaya hidup jujur. Karena dengan demikian, saya percaya kalau ketiga hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka dunia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan dunia akan berbahagia oleh karena kehadiran orang-orang yang jujur, orang-orang yang suka menolong, dan orang-orang yang bersikap baik dimanapun dan kapanpun. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan saya berdoa supaya kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bergaya hidup Kristen, yaitu orang yang hidupnya baik, orang yang suka menolong, dan orang yang jujur di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Tuhan memberkati. Amin.